Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Novi Ariyanti dengan NIM A40122269 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan fitur-fitur dari media pembelajaran berbasis aplikasi ini. Nah, di sini sudah ada ya tampilan awal dari aplikasi pembelajaran yang sudah saya buat. Di sini juga sudah ada tampilan judul serta tombol play atau mulai untuk memulai pembelajaran. Nah, sebelumnya di sini ada sebuah icon untuk menonaktifkan dan mengaktifkan suara musik dari aplikasi ini. Media ini bisa dibuat sendiri oleh guru untuk memotivasi siswa belajar lebih giat dan penyajian materinya juga jadi lebih menarik. Pada aplikasi media pembelajaran kali ini, saya mengambil tema mengenal berbagai perasaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD. Nah, langsung saja kita klik play atau mulai, akan tampil tampilan menu seperti ini. Nah, di tampilan menu terdapat kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, kuis, dan profil pembuat. Jika kita klik pada bagian profil pembuat, maka akan muncul profil saya. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Danti Indri Astuti Purnamasari SPD MPD. Nah, kita kembali ke menu utama. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita klik pada kompetensi dasar untuk mengetahui apa kompetensi dasar dari materinya. Yaitu yang pertama, mengidentifikasikan ungkapan perasaan dalam kalimat sederhana. Yang kedua, mengungkapkan perasaan secara lisan dan tulisan melalui kalimat sederhana dengan tepat dan sopan. Nah, kita kembali ya untuk melihat indikator. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan berbagai macam perasaan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menghubungkan perasaan dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang sesuai. Yang ketiga, siswa dapat mengungkapkan perasaannya dalam kalimat sederhana secara lisan. Setelah itu, kita ke tujuan pembelajaran. Pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mengenali dan menyebutkan berbagai jenis perasaan yang umum, seperti senang, sedih, marah, takut, terkejut, dan juga bangga. Yang kedua, siswa dapat mengenali ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang menunjukkan perasaan tertentu. Nah, kita kembali ya dan masuk pada materi. Materi kita mengenal perasaan. Di sini ada deskripsi dari perasaan itu sendiri. Nah, perasaan adalah keadaan atau kondisi yang dirasakan oleh seseorang seperti senang, sedih, marah, takut, dan lain-lain. Di sini bisa kita klik tombol jenis-jenis perasaan. Nah, ini ya jenis-jenis perasaan. Ada senang, sedih, marah, malu. Kita klik next, akan muncul perasaan yang lainnya. Ada kaget, takut, dan juga bangga. Kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui deskripsi dari perasaan senang itu bagaimana, bisa klik di situ. Nah, maka akan muncul deskripsi dari perasaan senang itu sendiri. Nah, di sini perasaan senang adalah perasaan bahagia, gembira, atau puas. Contohnya seperti
Aku merasa senang ketika bermain dengan teman-temanku. Nah, di sini bisa kita klik ekspresi wajah untuk mengetahui bagaimana sih itu ekspresi senang. Nah, seperti ini ya ekspresi wajah senang. Bisa kita lihat di sini senyum lebar, mata cerah, alis terangkat, wajah tampak rileks dan berseri-seri. Kita next untuk mengetahui perasaan sedih. Perasaan sedih adalah perasaan tidak bahagia atau kecewa. Contohnya, aku merasa sedih saat mainanku rusak. Nah, kita klik di sini untuk mengetahui bagaimana ekspresi wajah sedih. Ini ya teman-teman, wajahnya mungkin berkaca-kaca atau bahkan meneteskan air mata. Mulutnya terkatup dan sedikit tertarik ke bawah ya. Dan wajahnya muram karena sedang sedih dia. Selanjutnya ada perasaan marah. Perasaan marah adalah perasaan kesal atau jengkel. Contohnya, aku merasa marah ketika seseorang mengganggu pekerjaanku. Nah, kita klik ekspresi wajah, maka muncul ya ekspresi wajah seperti ini teman-teman. Alis berkerut, mata menyipit atau melotot. Nih, di sini melotot ya. Bibir mungkin menekuk atau mengepak. Dahi berkerut, wajah tampak tegang dan keras. Selanjutnya, perasaan malu. Perasaan malu adalah perasaan canggung atau tidak nyaman karena kesalahan atau perhatian yang tidak diinginkan. Contohnya, aku merasa malu ketika aku salah menjawab pertanyaan di depan kelas. Nah, di sini kita klik ekspresi wajah. Ekspresi wajah malu itu ketika wajah memerah atau menunduk, mata menghindari kontak dengan orang lain, bibir mungkin mengatup rapat atau tersenyum malu-malu, cenderung bergerak gelisah. Seperti ini ya teman-teman, malu. Next. Selanjutnya yaitu kaget. Perasaan tidak menduga atau terkejut. Contohnya, aku merasa kaget saat teman-temanku tiba-tiba datang ke rumahku. Nah, ekspresi wajah kaget yaitu mata terbuka lebar, alis terangkat tinggi, mulut terbuka lebar, wajah menunjukkan kekagetan. Tubuh bisa terlihat kaku sejenak atau bergerak spontan ke belakang. Next, perasaan takut. Perasaan khawatir atau merasa dalam bahaya. Contohnya seperti aku merasa takut saat berada di tempat gelap. Nah, teman-teman, siapa yang merasa takut jika berada di tempat gelap? Kita klik ekspresi wajah takut, mata terbuka lebar, alis terangkat atau berkerut. Mulut mungkin sedikit terbuka, wajah tegang. Tubuh bisa tampak gemetar atau cenderung mundur, dan napas menjadi lebih cepat. Seperti itu ya teman-teman ekspresi wajah takut. Selanjutnya kita ke ekspresi bangga. Bangga adalah perasaan puas dan senang karena telah berhasil mencapai sesuatu yang baik atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Contohnya, aku merasa bangga saat aku meraih juara dalam lomba. Ekspresi wajah bangga adalah senyum lebar, mata berbinar-binar, kepala sedikit terangkat, tubuh tegap, wajah menunjukkan kebahagiaan dan rasa puas. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di akhir materi. Kita klik menu di sini untuk kembali ke menu utama. Nah, setelah mempelajari materi mengenal perasaan tadi, tentunya teman-teman sudah mengetahui bagaimana itu perasaan. Jadi di sini ada kuis untuk mengetes sejauh mana pengetahuan teman-teman sekalian. Kita
kita klik kuis. Nah, sebelum mengerjakan kuis, teman-teman perlu tahu bahwa kalau teman-teman menjawab pertanyaan dengan salah, maka yang muncul akan seperti ini. Akan muncul animasi dan efek suara salah. Selanjutnya, ketika teman-teman menjawab pertanyaan dengan benar, maka yang muncul akan animasi benar dan efek suara benar. Oh iya teman-teman, di sini juga ada skor ya untuk mengetahui nilai sudah sejauh mana. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita mulai ke kuis yang pertama. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana perasaan kamu jika mendapatkan hadiah ulang tahun? Nah, bagaimana teman-teman ketika mendapatkan hadiah ulang tahun? Apakah sedih, takut, senang, atau marah? Tentunya ketika kita mendapatkan hadiah ulang tahun dari seseorang, kita pastinya merasa senang dong. Nah, kita klik senang. Nah, benar. Jika benar, kita next ya untuk ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana ekspresi wajah seseorang yang sedang marah? Apakah teman-teman masih ingat bagaimana ekspresi wajah seseorang ketika sedang marah? Apakah dia tersenyum, alis mengerut, wajah muram, atau matanya berbinar-binar? Tentunya alis mengerut ketika orang sedang marah ya teman-teman. Benar. Kita next. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang kamu rasakan ketika kamu menonton film seram? Nah, bagaimana teman-teman perasaan kamu jika menonton film seram? Apakah takut, senang, kaget, atau malu? Tentunya takut ya teman-teman ketika kita menonton film seram. Nah, benar. Nah, kita next. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika berhasil mengerjakan tugas dengan baik dan dipuji oleh guru, perasaan yang muncul adalah tentunya bangga ya teman-teman. Ketika kita dipuji oleh guru, tentunya kita merasa bangga. Nah, benar. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang terakhir, apa yang biasanya dilakukan seseorang saat merasa bangga? Apakah menangis, tersenyum senang, menundukkan kepala, atau menyembunyikan diri? Nah, teman-teman, ketika kita merasa bangga, maka kita akan tersenyum senang. Nah, benar ya. Kita next. Wow, kamu telah mengerjakan kuis dengan baik. Klik untuk melihat nilai kamu. Kita klik di sini ya, teman-teman, untuk melihat nilai. Ini adalah nilai kamu. Nah, ini nilai kita ya teman-teman, mendapatkan nilai 100 atau nilai sempurna. Nah, kita kembali ke menu awal. Nah, aplikasi ini bisa digunakan berulang-ulang oleh siswa. Nah, itu tadi pengenalan fitur-fitur dari media pembelajaran berbasis aplikasi yang telah saya buat. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.